Hai guys, salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Pagi saat ini. Saya percaya bahwa oleh penyertaan Tuhan Yesus, saudaraku semua dalam keadaan damai dan sejahtera. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga lewat kesaksian pemberitaan firman Tuhan di pagi ini, saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Dan dengan keyakinan iman, dapat melangkah di bulan ini dengan kepastian yang datangnya dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2020. Pembacaan Alkitab. Surat 1 Korintus 15 ayat 1-11. Tema: Kebangkitan Kristus, dasar kebangkitan orang percaya. Oleh Pendeta Dr. Sosthenes Sumihe, MTH. Saudaraku yang dikasihi Kristus, salah satu peristiwa sejarah yang sangat besar pengaruhnya sampai saat ini adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memiliki pengaruh luar biasa bagi kalangan orang Kristen maupun kalangan orang-orang yang menolak kebangkitan. Bahkan sampai hari ini kebangkitan Kristus masih menjadi polemik dengan berbagai pandangan yang ditinjau dari berbagai aspek. Sekalipun demikian, kebangkitan itu membuktikan kemenangan terhadap kuasa dosa dan maut, dan karena itu menjadi fondasi iman Kristen. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam bacaan kita saat ini, ayat 1-2 menjelaskan kepada kita bahwa Injil menyelamatkan. Rasul Paulus mau mengingatkan umat Tuhan di Korintus mengenai Injil yang dia beritakan. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Umat Tuhan itu perlu selalu diingatkan mengenai Injil yang mereka sudah terima dan hidup di dalamnya. Hal ini penting, karena Injil itu adalah sebuah berita keselamatan yang patut dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Penghayatan akan Injil itu penting, mengingat kondisi kota Korintus yang menantang iman. Paulus mengingatkan orang Kristen Korintus, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil sebagai yang menyelamatkan patut selalu dipertahankan, sebab nilai keselamatan itu akan dirasakan dan menjadi sebuah pengalaman hidup kalau berpegang teguh padanya. Paulus menegaskan, asal kamu berpegang teguh padanya. Asalkan orang Kristen mempertahankan Injil dalam hidup ini, maka Injil yang mereka terima dari Paulus tidak sia-sia. Kecuali, kata Paulus, kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3-4. Kristus mati karena dosa dan bangkit untuk keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, inti pemberitaan Paulus mengenai Injil adalah Kristus yang mati karena dosa manusia dan bangkit demi keselamatannya. Berita yang sentral ini tidak dia peroleh atau dengar dari siapa-siapa, melainkan sebuah pengalaman hidup pribadi. Dengan sangat meyakinkan Paulus menyatakan, sebab yang sangat penting, kata Paulus, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Pernyataan tersebut mengingatkan kita mengenai apa yang Paulus alami di Damsyik. Di sana ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, yang membawanya kepada pertobatan dan menjadi pekabar Injil yang handal bagi bangsa-bangsa. Terdapat dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-19 bagian A. Paulus menerima sendiri dari Yesus tugas penginjilan dan apa yang harus diberitakannya. Beralasan kalau ia katakan, telah kuterima sendiri. Saudaraku yang dikasihi Kristus. Ayat 5-9 menjelaskan tentang fakta kebangkitan, bahwa Yesus itu bangkit. Paulus menyodorkan bukti penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Sejumlah nama disebut mereka yang berjumpa dengan Yesus dalam penampakan itu, seperti Kefas, Yakobus, dan sejumlah orang lain. Yang terakhir adalah dirinya sendiri. Penampakan-penampakan tersebut adalah fakta kebangkitan. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Sekalipun kerasulan Paulus karena perjumpaan pribadi dengan Yesus,
Namun ia tetap merasa tidak layak menjadi rasul. Ia sendiri mengaku, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan." Sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang rasul Kristus yang hebat. Ayat 10-11 berbicara tentang kerasulan Paulus dan kasih karunia dari Bapa di sorga. Bagaimana seorang yang mengaku hina dan tidak layak menjadi rasul Kristus yang handal? Ini jawaban Paulus. "Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Kerasulannya adalah kasih karunia Tuhan. Pantas dia hebat. Karena menyadari kerasulannya adalah kasih karunia Tuhan, ia tidak sia-siakan. Ia bekerja lebih keras daripada yang lain. Dan Tuhan menyertainya. Saudaraku yang Kristus kasihi, dari penjelasan firman Tuhan saat ini, ada berita keselamatan yang hendak kita pegang untuk melangkah dalam minggu kerja yang baru di bulan ini. Seperti yang telah diungkapkan Rasul Paulus bahwa karena Injil ada keselamatan, sehingga orang-orang percaya harus menyadari dan mempercayai bahwa kebangkitan Kristus membawa pembaharuan dalam kehidupan manusia. Karena kematian Kristus demi untuk dosa dan keselamatan umat manusia, maka patutlah kita memelihara iman hanya pada Injil. Sebab, pertama, dalam Injil ada keselamatan. Itu berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus benar-benar berubah dalam tingkah laku dan perbuatan yang lama menjadi baru. Meninggalkan segala bentuk ketamakan hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, dan percaya kepada roh-roh nenek moyang. Yang kedua, umat Tuhan harus menyadari jika Kristus tidak bangkit, maka hidup manusia hanyalah kesia-siaan. Dalam kuasa kebangkitan, manusia diberi kelayakan hidup untuk terus diberkati dan berbuah. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Paulus sesungguhnya menjadi tugas gereja dan orang-orang percaya zaman ini untuk terus melakukan pemberitaan Injil sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus mengasihimu dengan kasih yang tidak terbatas. Amin. Demikian renungan ibadah Minggu pagi ini. Perlu diketahui renungan ini diambil dari bahan khotbah GKI di Tanah Papua halaman 83-85. Jika tayangan ini bermanfaat bagi saudara, silahkan dukung channel ini terus dengan klik subscribe, like, dan jangan lupa beri komentarnya ya. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang tidak terbatas.